Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan membagikan kembali informasi yang berkaitan dengan P3K. Guru yayasan di persimpangan jalan untuk mengikuti P3K. Dilansir dari kompasiana.com, usai sudah prosesi penerimaan tenaga pendidikan dan non-pendidikan melalui jalur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Selanjutnya tinggal penyusunan berkas oleh peserta yang dinyatakan diterima dan pemberian nomor induk pegawai NIP oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Ada peserta yang suka di dalamnya dan banyak juga yang mengelus dada. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak diterima dalam tes tersebut? Apakah lantas bersedih? Sebagaimana manusia normal pasti saja sedih, tetapi dengan lamanya menerima nasib menjadi tenaga honorer sekian puluh tahun, sikap baja lebih dikedepankan. Beda perlakuan honorer dari negeri dan swasta. Keseriusan pemerintah untuk mengangkat tenaga pendidikan maupun non-pendidikan ke derajat pendapatan yang lebih tinggi masih saja dibenturkan dengan paradigma honorer dari instansi negeri atau instansi swasta. Memenangkan salah satu institusi dari negeri adalah kewajaran, namun akan menjadi stigma abadi jika pegawai dari swasta hanya akan selalu tetap berada dalam golongan kelas 2 bahkan kelas 3. Jika pengelompokan kelas itu dapat dibuat kamar, maka akan sangat terlihat nyata. Jikalau instansi sekolah swasta memiliki perorangan atau yayasan kaya, tidak menjadi masalah untuk guru atau tenaga kerja lainnya untuk diangkat atau tidak diangkat menjadi P3K. Para tenaga honorer yang bernaung di dalamnya akan merasa nyaman dengan eksistensinya karena secara finansial sudah cukup. Tetapi akan menjadi masalah besar adalah tenaga honorer yang berada pada suatu yayasan atau milik perorangan yang bisa dikategorikan kurang. Maka keberadaan P3K sangat diharapkan. Masalah lain pun akan timbul manakala kebijakan sekolah swasta yang bernaung di suatu yayasan tidak mengizinkan para gurunya atau tenaga non-gurunya untuk mengikuti seleksi ASN. Atau jika tetap mengikuti seleksi ASN, maka harus resign atau diberhentikan. Tentunya permasalahan lebih kompleks tetap ada pada guru swasta. Satu sisi, para honorer swasta mengikuti tes, kemungkinan untuk diterima lebih kecil karena dapodik pilihan ada instansi negeri. Padahal untuk guru negeri sudah mempunyai formasi honorer yang keberadaannya lebih diakui. Kebijakan penyamaan kesempatan. Desas-desus jikalau pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru swasta akan sederajat dengan honorer negeri sudah lama dihembuskan. Hanya saja pemilik kebijakan masih ragu-ragu, terutama untuk pengangkatan P3K dari unsur swasta. Karena kriteria-kriteria sekolah swasta itu pun juga berbeda-beda. Ada sekolah swasta yang mempunyai siswa lebih dari 1.000, kurang dari 500, atau bahkan dari jenjang kelas SMA misalnya kurang dari 100. Kegamangan pemerintah rasanya juga dipahami. Jikalau pengangkatan P3K dari unsur swasta kemudian dikembalikan lagi ke sekolah asal, ada baiknya juga ada kekurangannya. Sisi baiknya eksistensi guru di swasta tidak berkurang. Namun jikalau seiring perkembangan waktu sekolah tersebut mengalami kemunduran atau bahkan gulung tikar, tinggal guru atau tenaga non-guru itu ditarik ke pemerintah, dipekerjakan sebagai tenaga pembantu di negeri. Mungkin kedengarannya lucu, mosok pemerintah menarik pekerja dari swasta. Namun pemikiran sederhana saja, guru P3K yang diangkat dari kalangan swasta yang sudah memenuhi kriteria, baik unsur usia, lama bekerja, kemudian keberadaan sekolah yang sudah kolaps saja yang bisa ditarik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.